Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sebagai hamba Allah senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan juga marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan Jumat siang hari ini, khatib akan menyampaikan sebuah hadis. Hadis ini mengingatkan kepada kita semua bahwa di hari kiamat nanti, kedua kaki kita tidak akan bergeser sedikit pun di hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Jadi pada hari kiamat nanti kita akan ditanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kaki kita tidak bergeser sedikit pun sebelum ditanya 4 perkara. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in: an umurihi fima afnahu, wa an ilmihi ma amila bihi, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, wa an jasadihi fima ablahu. Rawahu Tirmidzi. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kedua kaki seseorang tidak akan bergeser sedikit pun di hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. An umurihi fima afnahu, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an ilmihi ma amila bihi, tentang ilmunya apakah sudah diamalkan. Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu,
tentang hartanya. Min, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Wa an jasadihi fima ablahu, tentang jasadnya digunakan untuk apa jasad ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an umurihi fima afnahu, tentang umur. Jamaah sekalian, kita sering diingatkan dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkali-kali kita mendengar nasihat ini, umur manusia itu antara 60 sampai 70, tak lebih dari itu. Bahkan kita banyak menyaksikan, melihat saudara kita, tetangga kita, paginya sehat, siangnya ada kabar meninggal dunia. Umur ini singkat jamaah sekalian, sangat singkat. Maka pada kesempatan Jumat siang hari ini, watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Kita mengingatkan, wahai saudaraku, umur sangat singkat, 60, 70 kim. Apakah dihabiskan untuk perbuatan yang sia-sia atau bermanfaat? Muslim yang sempurna dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-12, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara ciri sempurnanya iman seseorang, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Muslim yang sempurna imannya selalu melakukan hal yang bermanfaat. Matanya melihat yang bermanfaat, kakinya melangkah kepada hal yang bermanfaat. Apa yang dia lihat, dia tonton, sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan bahkan seluruh dunia mampu bangun sepertiga malam menonton sesuatu, tetapi tidak mampu bangun sepertiga malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah mengatakan umur sangat singkat. Karena sungguhnya muslim yang sejati, yang imannya sempurna, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dia tidak ingin menonton sesuatu sehingga melalaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat Israel memandang wajah kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Itu umur jamaah sekalian. Mari kita habiskan umur kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an ilmihi ma amila bihi, tentang ilmu apakah sudah diamalkan. Sedikit ilmu yang kita amalkan jauh lebih baik. Ibnu Mas'ud belajar 10 ayat kepada Rasulullah SAW, tidak menambah ke ayat berikutnya sebelum diamalkan. Ketika kita memahami sebuah hadis, mari kita amalkan. Sebagaimana kita sering mendengar hadis Nabi besar Muhammad SAW yang sering disampaikan para khatib Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil fajr wa isya'i wala ya'lamuna ma fi ma atahuma law habwa, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis jamaah sekalian. Ketika kita mendengar ini ilmu, mari kita amalkan. Laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i walau ya'lamuna ma fi ma lahum la habwa.
Hadis ini sering disampaikan jamaah sekalian. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi sholat subuh dan sholat isya. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi sholat subuh dan sholat isya. Walau ya'lamuna ma fima latahuma walau habwa. Kalau dia mengetahui keutamaan kedua sholat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Kita sanggup bangun sepertiga malam untuk menonton sesuatu, ketika subuh kita bablas. Ini yang salah. Silakan nonton, mubah hukumnya, mubah. Ketika melalaikan subuh, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik jamaah sekalian melebihi subuh dan sholat isya. Kalau dia mengetahui keutamaan, luar biasa keutamaan subuh itu jamaah sekalian. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh mendapat dunia seisinya. Betapa banyak kita melihat kaum muslimin di seluruh masjid-masjid ketika subuh ada yang 5 orang, masjidnya besar. Ada yang 1 saf, jumlahnya jiwanya ribuan orang. Aina anta, di mana kita semuanya? Ketika kita mendengar sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW yang ancamannya munafik, maka yuk kita amalkan ini hadis. Jangan sampai kita subuh kesiangan. At-Taubah 18 menyampaikan kepada kita, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang makmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman. Saksikan ketika dari rumah menuju masjid, saksikan dia beriman kepada Allah. Kita sering melihat komentar kebanyakan orang, kami ini pemimpin keluarga, menjadi imam anak istri kami, sholat wajib silakan di masjid. Kalau ingin mengimami anak istri, silakan setelah sholat maghrib jadilah imam maghrib. Bahkan sholat sunnah silakan di masjid, silakan di rumah. Ini sebagian yang dilontarkan kaum muslimin. Kami sebagai kepala keluarga menjadi imam anak istri. Ilmu mengajarkan kepada kita, laki-laki sholat wajib ke masjid, silakan jadi imam anak istri ketika selesai sholat wajib di rumah. Kaum muslimin rahimakumullah, ilmu mari kita amalkan jamaah sekalian. Jangan sampai kita mendengarkan sebuah hadis, akan tetapi nanti subuh kita kesiangan, berat melakukan sholat subuh. Maka ini bukti kemunafikan yang nyata dalam diri kita, kaum muslimin rahimakumullah. Ilmu itu jamaah sekalian, mari kita amalkan. Orang yang berilmu pasti berakhlak, pasti murah senyum, pasti rajin mengucapkan salam. Itu orang berilmu, rendah hati, tidak sombong. Oleh karena itu mari sedikit ilmu yang kita dengarkan, kita dapatkan, kita amalkan. Yang ketiga, wa an mali min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta jamaah sekalian. Min, dari mana kau peroleh dan untuk apa kau belanjakan. Masalah harta ini jangan macam-macam. Hati-hati, jangan halal haram antam. Imam Syafi'i rahimahullah 7 tahun hafal Al-Quran, 10 tahun hafal kitab Muwatta Imam Malik, 20 tahun menjadi fatwa, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ibu imamnya Syafi'i? Aku tidak memberi makan kepada Imam Syafi'i kecuali apa yang kuberikan kepada anakku, harta yang halal, harta yang baik. Itu yang kudapatkan yang baik, kuberikan kepada Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i mudah menghafal Quran. Kita berlindung kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah,
semoga harta kami harta yang halal ya Allah, sehingga anak istri kami menjadi anak istri yang soleha ya Allah, istri kami soleha ya Allah, anak kami yang soleh ya Allah. Kami khawatir kami bekerja di tempat bekerja banyak makan makanan yang haram, menghasilkan yang haram, sehingga kami bawa pulang menjadi yang haram. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, wa an jasadi fima ablahu, tentang jasad. Apakah tubuh ini sudah kita jadikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini sangat penting jemaah sekalian, karena keempat inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qadim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.